Tadi jadi gerobak itu dari DKP diwakilin saya ya kan ya, menyerahkan ke SMP apa, Ganesha sama SMP ini Bina Cilodong. Nggak apa-apa sih, jadi itu jadi alat kebersihan mereka. Nanti report pertanggungjawaban saya foto penyerahan gerobak gitu. Cuma gini, maksud Pak Ridwan tuh kenapa tadi Pak Ridwan suruh kumpul di sini, diundang ke sini. Kita DKP kan sekarang punya sistem tata kelola sampah model baru. Kalau model lama saya nggak usah jelasin ya. Artinya warga buang sampah, diangkut sama DKP, buang ke TPA. Nah sekarang kita punya model tata kelola yang baru. Kenapa? Ini diinspirasi oleh keadaan TPA kita kan sudah full sakaratul maut. Jadi saya harus menahan sampah, tidak semuanya dibuang ke TPA. Jadi wilayah harus bersih. Nah, caranya kita memperkenalkan pemilahan sampah. Jadi rumah tangga itu sekarang wajib memilah sampah. Udah lihat UPS ya? Udah. Pernah lihat UPS zaman dulu nggak? Jauh namanya. Nah, udah lihat ini belum? Pabrik. Ya. Jadi ini udah jadi pabrik kompos namanya ya. Nah itu rumah tangga memilah sampah. Kita sudah punya 10 UPS begini sekarang. Ya. Rasujaya, Permata, Merdeka 1, Merdeka 2, Pemda, Bukti, Gunadarma, Cilangkap 10, Bojong Sari Baru, Pondok Petir. Yang dalam persiapan juga 10 lagi. Tapi ini sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Jadi nanti kalau apabila membina RW, kampung, nah mereka kita ajarin memilah sampah. Kita punya instrumen sekarang yang besar, yang kecil. Di rumah tangganya mengadakan yang kecil, kami DKP menyediakan yang besar. Jadi yang kecil itu buat mewadahi sampah makanan tol, jadi sisa masak, sisa makanan masuk ke ember kecil. Nanti 2 hari sekali ember kecilnya keluar, diambil oleh petugas RT pakai ember besar. Ember kecil pindah ke ember besar gitu. Nanti kumpul di titik tertentu di RT itu namanya collecting point, diambil oleh petugas kami Nanti kami akhir tahun mungkin akan mengadakan truk khusus ngangkut sampah organik. Jadi dibawa ke UPS seperti itu, dijadikan kompos. Makanya kemarin saya kan ngecek beberapa kampung nih, Ya. Hadis ya, perumahan sama kampung. Saya lihat emang di warga ada yang yang enggak. Ya, belum semua. Nah, saya pengen malah inisiatif aja ya kan ya. Saya bilang kenapa enggak pokoknya sewa tanah di kampung itu 3x3, dibikin bak gitu, bak kolektif poin kan gitu kan. Nah, maksud saya nanti di Sawangan Baru nih, saya mau bikin percontohan gitu. Nah, bak ini hasil partisipasi warga gitu. Nah, nanti Germo jadi nggak perlu mengutin ke rumah-rumah, kan kolektif poin kan gitu. Ya, Germo memang nggak mengutin ke rumah. Jadi kita sekarang tidak terlalu mendorong, bukan tidak boleh ada TPS seperti itu. Jadi sekarang diganti dengan ember itu. Jadi ember itulah tempat sampah kita sekarang. Jadi dia keluar 2 minggu sekali. Nah nanti ada jenis sampah yang kedua, sampah organik namanya, non organik namanya, kayak plastik, gelas air mineral, botol air mineral, koran, plastik bekas sampo dan lain sebagainya. Itu keluarnya seminggu sekali, ditampung oleh bank sampah. Itu ada harganya semua. Kayak gelas itu 4.000 per kilo sampai 5.000. Yang aqua plastik itu loh. Kalau botol itu 3.000 sampai 4.000. Kalau kertas koran itu ini 1.000. Nah itu yang sekarang udah jadi komoditas untuk meningkatkan ekonomi warga juga. Nah tinggal yang residu itu yang kayak gini, ya. Kemudian papers, kertas, ya. Itu yang kita bawa ke TPA. Nah itulah tata kelola sampah yang model baru sekarang. Implementasinya tidak hanya berhenti di rumah tangga. Tukang sapu sekarang sedang kami ajarin semua. Jadi baru selesai dan kemarin baru selesai mengumpulkan Porcam, pengawas lapangan, ngajarin penyapu
Penyapu juga harus membagi sampahnya menjadi 3 bagian. Jadi ketika dia nyapu, di areanya banyak daun, daunnya masuk kantong plastik sendiri. Residu masuk kantong plastik sendiri. Non organik yang bisa dijual ke bank sampah masuk kantong plastik. Beda lagi. Nah itu yang barangkali yang dimaksud Pak Burhan biar gerakannya sama. Nanti ketika Pak Nerso nyapu jalan, sampahnya udah dipilah begitu. Rame. Ya, daun nanti serahkan ke petugas kami kan. Nanti harus kegiatan apa-apa kan didampingi oleh Pak Bambang. Ya. Jadi hari ini kan saya menugaskan ada gerobak motor kan, yang warna kuning. Nah itu nanti serahkan ke situ. Ini daun nanti langsung dibawa ke UPS. Itu dibuat jadi kompos. Tapi kalau ini Pak Kadis ya, masih ada juga nih dari warga yang bertanya jadwal ya. Ya. Jadwal itu kayaknya penting juga. Jadwal dia datang ke collecting point itu. Betul. Ya, kan kayaknya Cuma kan gini Pak, terbatas. kan belum semua rumah kan kita bina nih. Jadi cakupan layanan kita sekarang kan dengan 10 KK baru sekitar 10.000 rumah. 10.000 rumah lebih. Karena ini kan baru dimulai 8 bulan ini. Jadi memang belum besar. Belum menggantikan sistem yang lama. Sistem yang lama masih mendominasi. Jadi warga masih buang kita angkut. Tapi yang saya ceritakan ini adalah sistem baru yang mau kita kembangkan dan sudah kita jalankan. Nah sistem Nah itu embernya gimana? Nah? ember besarnya dari kami nanti. Oh dari DKP. Iya dari DKP. Berarti Makanya nanti sekarang gini. kalau nggak gini nih. Pak Hersong harus masuk. Enak nih, ada yang kan gratis. harus ada periodisasi. Nah, Nggak bisa langsung berat sekali Kota Depok. Ya. Sekarang gini, ambil data titik pantau perumahan Adipura. Saya udah tahu kok titik pantaunya. 1 misalkan Geria Depok Asri, 2 Geria Lembah Asri, 3 Pilanopo, kan gitu. 4 Bela Kasa misalnya. Bela Kasa masuk apa enggak saya belum. Perumahan Beji yang dekat kecamatan. iya. Perumahan Depok Alamanda apa yang Jalan Pemuda masuk ke dalam. Kita juga. Itu adalah titik pantau Adipura. Lalu perumahan yang ke arah Simpang Depok yang sebelah kiri apa namanya? Sebelum jembatan tuh. Hah? Bukan Jati Jajar, sebelum ya Taman Manggis. Yang sebelah kanannya apa? Taman Manggis Permai. Nah itu titik pantau tuh. Pondok Duta itu titik pantau. Nah itu aja dulu yang dibina. Nanti ember besarnya dari kami, warga suruh beli ember kecil kan, ember kecil kan murah tuh. Nanti dari sini kita ke UPS bagaimana cara memperagakan ember besar, ember kecil. Gitu. Rasionya sih hitungan kita 20 sampai 30 rumah itu butuh 1 ember besar. Jadi kita strukturkan penanganan sampahnya. Misalkan Pilanopo dihitung ada berapa rumah, ada berapa RT. Kita kumpulkan RT, RW-nya, sosialisasi, ajarin cara memilah sampah. Kita bikin jadwal pengangkutan. Misalnya dia kan kebagian kan satu komplek perumahan 2 hari sekali. Misalkan bila sampah dia hari pertama dia ambil hari Senin, Mana kopi? Rabu. Maka hari keduanya hari Rabu, hari ketiganya hari Jumat. Kalau dia kena giliran pertama hari Selasa, maka hari keduanya Kamis, ketiganya Sabtu. Jadi sampah itu harus ditahan di rumah. Sedepok ini armada motor ada berapa lagi? Enggak, belum banyak. Dulu banyak, kalau di kami sih belum terlalu banyak karena masih berebut sih, masih kekurangan. Tapi camat punya. Oh, Iya. Camat itu kan ada yang ngadain sendiri, ada yang ngadain sendiri. Terus ada aspirasi dewan, Betul. ada beberapa di RW. Nah kalau di KP, nah sekarang yang itu kan saya hentikan nih, nggak boleh lagi bagi gerobak motor ke masyarakat, karena nggak jelas fungsinya kan. Sampahnya juga perjalanan sampahnya kan nggak jelas nih. Nah sekarang kan kami memperkenalkan nih ke rumah tangga perjalanan sampah Anda tuh seperti ini loh, organik yang tahu, tempe, bekas makan. Jalannya dari rumah, dari ember Anda kecil ke ember besar, naik gerobak motor pergi ke UPS. Tapi kalau yang botol, bekas sampo, bekas sikat gigi, kemudian bekas buku, majalah, koran, perjalanannya seminggu sekali keluar ke bank sampah, ditimbang jadi uang. Nah kalau yang resiko ada udah mulai coba pakai brosur ya, ya.
Yang residu nanti masuk kantong plastik warna hitam, naik gerobak motor, dikumpulkan di satu titik, perginya ke TPA. Pulang. Ya, itulah konsep sampah baru Kota Depok kan. Biar sama. Jadi ekonomi kreatif Nah, sampah. maksudnya brosur perjalanan sama himbauan kan berarti di situ. Ya, nanti kita siapkan. Maksudnya kalau emang belum ada, nanti teman-teman yang bikin. Boleh. DKP Boleh. tinggal nyiapin duitnya. Nah, Satu. pesan duit sama Pak Oka. Stiker ya kan, jagalah Nanti kebersihan. nggak pernah pegang duit. Bukan. Nah, ekonomi kreatif sampah kan Pak? Sebelah. Ini di kelompok Bank Sampah Tapeuli namanya, Tangan Peduli Lingkungan. Jadi kita punya sekarang ada Polili. Ini di bawah sini lingkungan Kriya Lembah. Polili itu kelompok peduli lingkungan. Ini sangat kuat dengan produk ini. Tapeuli kelompok peduli lingkungan, Polili kelompok peduli lingkungan. Di sini sangat kuat dengan produk ini. Sudah menghasilkan gas untuk masak, bank sampah namanya kan, bank sampah. Lalu mereka sudah biasa nimbang yang non organik, seminggu itu omsetnya udah 2 juta, 3 juta. Bisa setiap tahun jalan-jalan, anggotanya bisa sewa bus kemana, bisa bayar listrik pakai sampah sekarang di Polili. Komplek rumahnya belah sana. Nah yang kedua Tapeuli. Tapeuli itu areanya Pesona, bukan Pesona, sorry, Permata Regensi sama Permata Depok. Nah itu tas seperti ini sudah diekspor ke Jerman dengan ke Singapura. Sudah berapa belas lusin lewat komunitas, tapi bukan lewat ekspor seperti umum, tapi lewat anggota mereka yang memang bolak-balik ke Jerman dan Singapura. Mereka bikin tas-tas seperti